Bapak dan Ibu serta peserta semuanya, kita berpindah ke peran Pusvetma sebagai laboratorium referensi PMK di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Iwan Edi Budi Susila MSI. Nah, beliau ini merupakan Kepala Pusat Veterina Farma, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia. Kemudian beliau menyelesaikan studi S1 dan dokter hewannya di FKH UGM, dan S2 beliau mengambil Magister Vaksinologi di FKH UNER. Dan bidang keahlian beliau adalah vaksinologi, biosafety, dan biosecurity. Tanpa memperpanjang, dipersilahkan kepada Dr. Iwan Edi Budi Susila MSI, waktu untuk Bapak 30 menit. Dipersilahkan. Terima kasih, Prof. Ait Wahyuni. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor bidang akademik, bidang penelitian pengabdian masyarakat, Ibu Dr. Gigi Ika Dewi Ana, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Prof. Aris, yang kami hormati para pemateri, tadi disebutkan yang sudah menyampaikan materi, rekan sejawat kami, Bapak Hendra Wibawa, beliau Kepala BB Vetwates, dan juga Prof. Widya Asmara, beliau selaku Komisi Obat Hewan, dan juga yang kami hormati rekan-rekan peserta dari fakultas maupun dari balai serta dari instansi serta lembaga lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan UGM dengan tema pengembangan vaksin untuk pengendalian dan kontrol PMK di Indonesia. Sesuai dengan tema ini, memang kita ketahui bahwa selama ini negara Indonesia itu adalah negara yang bebas PMK, dan ada sejarah panjang terkait bebasnya PMK di Indonesia ini. Pada tahun 2022 ini ternyata PMK kembali masuk ke Indonesia. Untuk selanjutnya, saya mohon izin untuk bisa share screen, Prof. Dipersilakan. Ya. Untuk saya sebelum saya mulai, jadi saya menjelaskan terkait dengan peran Pusvetma sebagai laboratorium referensi PMK di Indonesia. Ini sangat terkait dengan success story Indonesia bebas PMK. Ini sebuah fakta sejarah yang memang mungkin bagi rekan-rekan generasi yang sekarang ini bisa mempelajari atau bisa mencari referensi terkait dengan program pembebasan PMK di Indonesia dari tahun 52 sampai tahun 86. Ini kalau kita melihat bahwa Pusvetma ini sesuai dengan Permentan nomor 43 tahun 2020, ini adalah merupakan UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
yang ditetapkan sebagai Satker Badan Layanan Umum. Tugasnya adalah memproduksi, menguji, dan mendistribusikan serta memasarkan dan mengembangkan produk-produk biologik, yaitu vaksin, antigen, antisera, bahan diagnostik, dan bahan lainnya. Dan juga tugas yang utama yang kedua adalah surveillance dan diagnosa PMK di Indonesia sebagai laboratorium uji rujukan untuk penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Nah, jenis layanannya adalah layanan penjualan, pengujian, dan penunjang sesuai dengan karakter dari Badan Layanan Umum. Kalau dari sisi sejarah berdirinya, Puskesmas ini berdiri pada tahun 1902. Pada saat awal bernama saya ulangi lagi. Jadi Puskesmas ini pada awal berdiri tahun 1952 sebagai Balai Penyidikan Penyakit Mulut dan Kuku. Ini didirikan pertama kali SK-nya di Jakarta, kemudian sesuai perkembangan dipindahkan di Surabaya. Tahun 1955 menjadi Lembaga Penyidikan Penyakit Mulut dan Kuku. Tahun 1959 menjadi Lembaga Penyakit Mulut dan Kuku. Tahun 1966 menjadi berkembang lagi tusinya, tidak hanya menangani penyakit mulut dan kuku, tapi juga penyakit virus atau viral yang ada di Indonesia, jadi menjadi Lembaga Virologi Kehewanan di Indonesia. Semakin berkembang lagi tugas Puskesmas, tidak hanya terkait dengan virus, juga kita mengembangkan vaksin dan kit diagnostik terkait dengan bakteri, sehingga dikembangkan lagi Puskesmas menjadi lembaga tersebut menjadi Pusat Veterinaria Farma tahun 78, dan tahun 2012 menyesuaikan nomenklatur di kementerian menjadi Pusat Veteriner Farma sampai sekarang. Nah, semua pengembangan atau berkembangnya atau berubahnya nama Puskesmas ini terkait memang dengan tusinya yang semakin meningkat, dan pada saat itu kita mempunyai tugas yaitu untuk membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku. Ini setelah hampir 40 tahun, tahun 86 kan Indonesia dinyatakan bebas. Dari strategi pembebasan penyakit pada saat itu adalah adanya bantuan program, bantuan dana, bantuan anggaran, bantuan peralatan, dan tenaga expert dari negara-negara yang memang pada saat itu mempunyai kerjasama dengan Puskesmas. Antara lain adalah bantuan dari British Council, ada Colombo Plan, ada DOS, ada OTCA, ada UNICEF, ada JIK, ada FAO, ada WHO. Semua ini mendukung Puskesmas, mendukung Indonesia pada saat itu untuk program pembebasan penyakit. Ini sesuai dengan perannya, Puskesmas adalah mempunyai peran di dalam peningkatan produktivitas ternak. Dalam paparan ini bisa kami jelaskan bahwa yang pertama sebagai produsen vaksin, kita mempunyai vaksin untuk hewan ternak. Ini untuk pengendalian penyakit hewan menular strategis, antara lain di kambing domba, kemudian sapi, unggas, dan babi. Kita mempunyai beberapa produk, dan kita juga mempunyai kit diagnostik, dan selain kit diagnostik kita juga punya vaksin terkait dengan hewan sayangan atau hewan yang menularkan penyakit zoonosis, yaitu untuk vaksin rabies di anjing, dan ini mendukung Indonesia bebas rabies tahun 2030. Ini peran yang pertama. Peran yang kedua adalah sebagai referen atau lab rujukan terkait penyakit mulut dan kuku. Ini kita setiap tahun aktif melakukan survei dan serosurveillance untuk mengukur atau melakukan survei terhadap penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Ini untuk bahan data kita membuat laporan ke AOE bahwa Indonesia apakah masih dinyatakan bebas atau tidak dari penyakit PMK. Laporan terakhir kita
selesaikan tahun 2021. Sesuai dengan Kiat Petindo dan juga surat edaran dari Ditjen PKH yang nomor 05254 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengamatan dan pengidentifikasian penyakit mulut dan kuku. Ini untuk uji diagnostik PMK itu adalah bisa dilakukan di Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Pusat Veteriner Farma. Ini terkait dengan pemeriksaan sampel suspek PMK yang ada di Indonesia, dan untuk diagnosanya ini meliputi diagnosa gejala klinis, uji ELISA, uji PCR, sequencing, dan isolasi virus itu sendiri. Puspesma secara kelembagaan ini masuk dalam jaringan laboratorium. Untuk laboratorium FMD ini di Asia adalah ada di Pak Chong. Kemudian untuk yang di dunia ada di Pibreak UK. Untuk produk-produk Puspesma tadi saya sampaikan bahwa memang Puspesma ini adalah fasilitas yang mempunyai peralatan dan bahan untuk memproduksi vaksin, terutama adalah vaksin PHMS. Tetapi kita juga punya produk yang vaksin non PHMS dan juga penyakit serta antigen dan antisera. Ini semuanya untuk mendukung proses pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan di Indonesia. Selain produksi vaksin, kita juga ada layanan pengujian mutu produk, ada layanan penunjang, antara lain adalah pendampingan penelitian, BIMTEK, magang, dan kita punya aset, kita punya fasilitas, beberapa fasilitas yang ada di Puspesma dikerjasamakan dengan pihak lain karena kita sebagai Satker Badan Layanan Umum. Ini distribusi produk untuk Puspesma. Distribusi produk kita adalah ke seluruh Indonesia dan juga diekspor ke Timor Leste untuk pengembangan dan untuk market share yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Untuk produk atau pengujian terkait dengan PMK ini adalah sudah masuk di dalam ruang lingkup ISO 17025 2017. Jadi untuk menjamin mutu bahwa hasil uji dari Puspesma terkait dengan uji sampel PMK sudah sesuai dengan standar adalah kita sudah masuk dalam ruang lingkup ISO 17025. Untuk produksi vaksin kita juga mempunyai sertifikat CPWP, sertifikat ISO 9001-2005, sertifikat ISO 37001-2016 untuk manajemen, dan sertifikat SNI ISO 45001-2018 untuk SMK 3. Kita juga punya izin usaha importer obat hewan, izin usaha eksportir obat hewan, dan juga izin usaha produsen obat hewan sebagai kewajiban kita sebagai produsen obat. Puspesma tahun 2021 ditetapkan sebagai Satker peringkat 1, sebagai Satker peringkat 1 di Kementerian Pertanian yang mempunyai keterbukaan informasi publik yang peringkat 1 di Kementerian Pertanian. Jadi segala informasi yang terkait dengan informasi publik sudah kita posting dan kita tampilkan di website, termasuk terkait dengan PMK ini. Jadi untuk PMK kita sudah masukkan di website, di situ beberapa informasi sudah kita posting sesuai dengan kaidah dari keterbukaan informasi publik. Ini antara lain infografis yang sudah disampaikan dan disediakan oleh pusat, oleh PKH, juga kita share di website Puspesma. Terkait dengan prosedur standar baku surveillance penyakit mulut dan kuku, kemudian laporan surveillance, kemudian laporan surveillance per tahun juga kita publikasikan di website untuk keterbukaan informasi publik, serta SOP pengujian sampel PMK yang kita punyai, semua sudah kita publikasikan di website. Ini sebagai salah satu saran untuk KIP dan juga untuk dijelaskan oleh Pak Hendra bahwa dalam wabah ini
Puskesmas bekerjasama dengan BB Vetwates dan balai lain serta BPMSO kemarin telah melakukan uji serotype atau pemeriksaan atau penyelidikan terkait serotype yang muncul di Indonesia dalam wabah tahun ini, dan hasil uji kita analisa dengan pendampingan dari Pak Indra dari Wates, dan juga uji ini kita uji analisa banding ke laboratorium referensi PMK yang di UK. Ternyata hasilnya sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Indra, bahwa memang serotype yang muncul di Indonesia adalah serotype O, MESA, lineage-nya adalah India 2001 dan sublineage-nya E. Ini sudah kita lakukan analisa banding ke lab reference PMK yang ada di UK dan hasilnya sama. Tadi ini jadi targetnya kita karena kita sebagai lab reference juga mempunyai faktor sejarah bahwa vaksin PMK dulu diproduksi oleh Puskesmas. Sekarang ini kita mempunyai tugas untuk kembali lagi memproduksi vaksin PMK seperti dulu, dan targetnya nanti akhir Agustus atau awal September harapannya vaksin ini nanti bisa kita rilis sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena memang vaksinasi ini salah satu kunci untuk penyebaran dari pengendalian penyakit PMK di Indonesia. Nah, ini terkait dengan vaksin. Untuk teknologi produksi vaksin ini sangat tergantung dari protokol, fasilitas, dan utilitas, karena tiga hal ini yang mempengaruhi proses produksi vaksin selanjutnya. Terkait protokol, ada beberapa protokol yang kita adopt, yaitu WHO, OIA, FAO, Manual for Production Anthrax, British Pharmacopoeic, ASEAN Standard, Farmakopeobat Hewan Indonesia yang ada di Indonesia, terus peraturan pemerintah terkait dengan obat hewan, serta keputusan Menteri Pertanian terkait CPOHP, serta keputusan Menteri Pertanian terkait penyediaan peredaran obat hewan dan sebagainya. Masih banyak lagi surat edaran dan sebagainya yang tidak saya tampilkan di sini. Untuk proses produksi secara garis besar, ini untuk produksi vaksin adalah secara garis besar penyiapan media. Jadi media yang akan digunakan untuk produksi vaksin ini ada berbagai macam, tergantung tipe dari bakteri atau vaksin yang akan kita gunakan. Kemudian dari penyiapan media ini antigen diinokulasikan. Setelah diinokulasikan nanti di media itu kemudian dihitung, dikultivasi atau dipanen. Setelah dipanen kemudian diinaktivasi apabila ini sifatnya inaktif, atau diatenuasi, atau kemudian dimatikan tergantung jenis vaksinnya juga. Setelah itu baru diformulasi dan dijadikan final product untuk dikemas atau di packaging. Ini gambar di sini adalah salah satu contoh bahwa kita dulu pernah memproduksi vaksin PMK tahun 80-an, itu yang sebagai vaksin untuk pengendalian dan pencegahan atau pemberantasan serta pembebasan PMK di Indonesia. Vaksin kita ada beberapa tahap waktu itu pengembangannya, kurang lebih ada 3 seed virus yang kita gunakan, berkembang dari tahun 60-an sampai tahun 80-an. Ini progres untuk pengembangan vaksin yang sekarang. Jadi kebetulan Puskesmas pernah membuat vaksin, dan pelaku atau person in charge yang pernah melakukan formulasi vaksin PMK ini, beliaunya masih bisa kita hadirkan di Puskesmas. Salah satunya adalah Profesor Dr. Andes Suprapto Maat. Beliau dulu pegawai Puskesmas, kemudian tahun 82 pindah ke Fakultas Kedokteran UNER. Dan beliau menjadi pengajar di sana, peneliti di sana di patologi, sampai menjadi profesor. Dan beliau juga penemu atau pemegang paten untuk fitofarmaka Stimuno. Kalau mungkin Bapak-bapak Ibu pernah mendengar obat untuk atau stimulasi
untuk meningkatkan imun, terutama bisa dikasihkan kepada anak-anak, itu Stimulo itu adalah formulasinya dan patentnya dari Prof. Maat ini, dan beliau masih ingat betul metode dan cara pembuatan vaksin PMK karena beliau yang memformulasi pada saat itu, dan sudah kita lakukan diskusi, rapat, dan juga kajian-kajian teknis terkait dengan formula vaksin ini dengan beliau. Yang kedua dengan dengan Dr. Muhammad Mukram, beliau adalah dulu Kepala Bidang Produksi Vaksin PMK tahun 85-86. Juga kita telah berdiskusi dan merefresh kembali teman-teman yang di lab terkait dengan produksi vaksin PMK ini, karena memang sudah beda generasi, hampir 3 generasi kita terakhir membuat vaksin PMK ini tahun 80-an, dan sekarang sudah tahun 2022. Nah, dalam pembuatan vaksin ini kita mengambil spesimen atau sampel dari beberapa lokasi. Sama juga nih, kayak game seru yang lagi gue sering mainin. Jadi game, gue lagi main sebuah game MMORPG yang bertema fairy tale tapi banyak banget motif grafis juga. Namanya Never After. Tenang aja game, game ini tuh memorinya kecil kok, tapi grafisnya bagus banget. Nah di sini karakter yang gue pilih dan konsep itu sebagai penyihir ya. Dan serunya di sini juga konsepnya karena fairy tale, jadi banyak cerita-cerita dan karakter-karakter dongengnya game. Kayak untuk selanjutnya kita telah melakukan propagasi, melakukan persiapan dan pasase seed virus yang siap kita gunakan untuk produksi massal. Yang berikutnya adalah terkait selain protokol adalah fasilitas. Fasilitas ini untuk produksi vaksin sesuai referensi adalah terkait dengan biosafety dan biosecurity dari OAE Terrestrial Manual, kemudian OAE atau FAO, FMD, Reference Laboratory Standar, ada standar pembuatan obat hewan yang baik atau CPHB, ada Permen PU terkait dengan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara tahun 22 tahun 2018. Ini karena kalau kita membangun fasilitas ini memang sampai sekarang itu di Indonesia belum ada aturannya di Permen PU terkait dengan BSL 345 itu belum, atau BSL 123 itu belum ada. Yang ada adalah bangunan rumah sakit dan rumah sakit infeksi ini yang ada beberapa adjustment apabila kita akan membangun fasilitas produksi vaksin, karena aturannya secara spesifik di PU belum ada. Ini kita bisa menggunakan Permentan nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman berlaboratorium veteran yang baik, dan juga bisa mengadopsi standar-standar dari luar yang terkait BSL 1, BSL 2, BSL 3 maupun BSL 4. Setelah tadi protokol, kemudian fasilitas bangunan, yang berikutnya ada utilitas atau utility atau peralatan produksi. Peralatan produksi ini bervariasi tergantung protokol, jenis vaksin, dan bentuk sediaan yang diproduksi. Untuk vaksin unggas, sebagian besar produsen vaksin hewan di Indonesia adalah bergerak di bidang vaksin unggas. Mereka berbasis telur ayam bertunas. Ini untuk bahan baku produksinya dan untuk media utama penanaman kumannya. Yang kedua adalah vaksin berbasis vaksin bakterial aktif berbasis media padat dan media cair. Ini bisa menggunakan agar gel dan bisa menggunakan suspensi dari media. Kalau di Puskesmas ini kita gunakan untuk produksi vaksin Brucella dan juga produksi vaksin antrak, SE, dan juga vaksin cemberana. Dan ada vaksin virus inaktif berbasis hewan donor, seperti produksi vaksin PMK sebelum Puskesmas mengadopsi teknik kultur jaringan. Kita membuat vaksin tahun 50 sampai 60 itu menggunakan metode Frankel, yaitu inokulat diinokulasikan ke hewan coba di sekitar lidah, kemudian dalam jangka waktu tertentu nanti lidahnya itu diambil atau hewannya dipotong, lidahnya diambil untuk proses produksi vaksin. Yang ini juga kita gunakan untuk proses produksi vaksin cemberana. Yang kemudian adalah vaksin virus inaktif berbasis kultur jaringan sel.
jaringan sel ini yang kita kembangkan di Puskesmas adalah untuk vaksin rabies. Jadi kita setelah vaksin PMK ini kita tidak produksi, teknologi dan peralatan yang digunakan pada saat vaksin PMK itu sebagian yang masih kita bisa gunakan adalah kita gunakan untuk produksi vaksin rabies dan juga ditambah dengan peralatan-peralatan yang lain karena basisnya sama untuk produksi menggunakan kultur jaringan. Dan juga untuk utilitas ini juga tergantung dari sediaan vaksinnya, apakah bentuk suspensi, emulsi, atau kering beku. Kalau bentuk suspensi ini kita membutuhkan mixing tank, kalau bentuk emulsi kita memerlukan emulsifier tank, kemudian kalau kering beku kita memerlukan freeze dryer atau mesin untuk kering beku di proses finalnya. Nah, ini untuk proses pengembangan dan produksi vaksin PMK di Pusat Veteriner Farma. Kalau secara ideal adalah memang vaksin itu mempunyai karakteristik bisa melindungi seluruh serotip yang ada. Tetapi kalau kita melihat dari serotip yang kita tadi dijelaskan oleh Pak Ender di sesi sebelumnya, bahwa serotipnya yang ada di Indonesia itu adalah serotip O, tidak ada serotip yang lain. Idealnya adalah memang monovalen yang digunakan, tetapi untuk multivalen juga bisa digunakan karena bisa memberikan proteksi juga terhadap serotip yang ada dengan persentase tertentu yang sesuai dengan standar yang tentunya masing-masing produk akan berbeda-beda. Dan vaksin PMK ini idealnya bisa dikembangkan secara mass production secara cepat dan murah. Ini yang agak kesulitan karena memang hampir semua produsen vaksin swasta yang ada di Indonesia, yang vaksin ternak, ini bergeraknya di bidang unggas. Jadi jarang atau kecil sekali volume dari penyedia atau produsen vaksin ini yang bergerak di bidang hewan besar dan berbasis kultur jaringan. Nah, ini Puskesmas hanya sebagai satu-satunya mungkin yang masih memproduksi vaksin menggunakan kultur jaringan untuk vaksin rabies. Ini kenapa kita kemarin bisa membuat program dan bisa segera mengkonvert fasilitas produksi vaksin rabies kita menjadi fasilitas produksi vaksin PMK. Karena secara sejarah tadi Puskesmas pernah membuat vaksin, beberapa peralatan sebagian kecil kita masih diadopsi untuk produksi vaksin rabies, tetapi untuk peralatan yang besar yang untuk mass production ini karena laboratorium produksi vaksin PMK ini sudah idle selama hampir 40 tahun, ini tentunya perlu energi dan perlu effort yang besar apabila kita mau menghidupkan kembali fasilitas yang pernah dibangun untuk membebaskan Indonesia dari penyakit PMK ini. Nah, vaksin kita yang dulu diproduksi sudah ada nomor registernya tahun 82. Ini monovalen isolat O dan juga sekarang kita juga akan ditugaskan dalam proses untuk memproduksi vaksin monovalen lagi serotip O sesuai dengan rekomendasi dari KUH tanggal 11 Mei. Ini mulai tanggal 12 kita sudah melakukan progres. Nantinya diharapkan sesuai dengan progres kita bisa melakukan produksi vaksin sampai Agustus paling tidak kita sudah bisa mengeluarkan produk vaksin yang bisa dipakai untuk pembebasan juga. Ini fasilitas produksi vaksin kita yang sekarang kita gunakan adalah berbasis kultur jaringan. Kita punya sel yang adherence, tetapi kita akan mengembangkan ke sel suspensi lagi seperti zaman dulu. Ini dalam proses menggunakan teknologi kita gunakan flash roller bottle. Waktu tinggal 5 menit ya. Ya, mini biator dan lain sebagainya, dan ini difungsikan beberapa fasilitas produksi vaksin PMK ini. Itu yang bisa kami sampaikan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.